Di tanggal 14 akan ada launching jersey-nya. Anjing jersey. So 14, 15, 16 akan ada launching jersey-nya. Detailsnya tunggu aja nanti seperti apa akan kita update. Assalamualaikum Sobat Republika, saat ini saya berada di outlet Airspo di FX Senayan, tepatnya di lantai 7. Dan kebetulan hari ini Alhamdulillah saya sudah bersama CEO Airspo, Muhammad Sadar. Apa kabar Bang? Ini manggilnya enaknya Bang? Bebas, ya? boleh, bebas. Oke. Yang nyamannya aja. Siap. Bang, Siap. ini Timnas Indonesia ini kan bisa dibilang menuju Piala Dunia nih. Dan Airspo menjadi bagian dari proses terciptanya sejarah itu. Gimana Bang perasaannya Bang sebagai Amin ya rabbal alamin dulu ya kali ya. Jadi biar benar-benar kejadian gitu ya. Ya, perasaannya pasti excited dan sejarah lah pastinya kan. Pertama kalinya mungkin sekarang juga udah jadi sejarah kita bisa masuk ke round 3. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah masuk dan punya harapan karena kita sekarang di posisi nomor 3. Poinnya juga beda 1 poin sama Australia yang di posisi 2. Jadi ya kita doakan semoga pemain timnas sehat dan bermain maksimal nanti di Sydney. Ya mudah-mudahan lancar semualah gitu. Amin. Bisa di setback sedikit Bang. Pertama kali Airspo sampai akhirnya dapat kontrak dengan PSSI itu ceritanya gimana Bang? Iya, jadi saat itu emang kita jalan dengan bendera Erigo karena saya masih dulu tuh belum kepikiran untuk jalan dengan 2 entity gitu. Karena entity pada saat itu kan Airspo kan lebih sportswear. Sebenarnya sama-sama di fashion gitu kan, bentuknya juga kan sama-sama ada kaos juga, ada jersey walaupun kan bentuknya sama kayak t-shirt gitu ya. Tapi pada saat itu emang kepikirannya ya kayaknya ini harus dengan entity yang berbeda supaya fokusnya juga ada gitu. Dan pada saat itu kalau boleh saya share prosesnya sangat terbuka. Dari PSSI Pak Erick itu di bulan Februari terpilih ya kalau nggak salah sebagai ketua umum, dan di bulan Juli atau Juni saya dapat kabar kalau akan ada bidding, dan bidding itu di submission untuk proposal itu di bulan September. So September kita submit dan alhamdulillah bidding kita. Saya kalau ditanya kenapa bisa menang, ya mungkin bukan kapasitas saya gitu ya. Tapi yang saya tahuin proposal kita itu yang paling besar. Kalau boleh saya share sedikit secara komersil, nilainya lebih dari $2 juta. Kalau dengan hitungan royalti ya, lebih 2 juta. Jadi mungkin kalau dikonversi sekarang sekitar 32 miliar ya berarti. Tapi kan nggak semua cash kan, ada produk, gitu ya. ada komitmen cash, ada komitmen royalti, dan royalti kan lanjut terus. Alhamdulillah timnas kita makinnya mainnya bagus, ya royalti ini tetap berjalan. Dan per November kemarin komitmen minimum royalti yang kita sepakatin sudah terlewati, alhamdulillah. Terlewati. Jadi kalau minimum garansi artinya apa? Artinya pemain dari PSSI bisa mendapatkan hak royalti walaupun tahunnya belum selesai. Oh gitu. Kan kita kontraknya kan royalti itu buat PSSI atau termasuk buat pemainnya juga? PSSI. Saya nggak tahu distribusinya seperti apa, bukan kapasitas saya. Tapi komitmen kontrak kita kan bukan sama pemain kan. Kontrak kita sama PSSI. Gitu. Nah, soalnya kan kemarin sempat ada tuh informasi bahwa jersey yang paling laku tuh punya JIZ katanya gitu. Itu bener ya Bang? Iya, tapi kan saya kontraknya kan sama PSSI kan. Info itu yang punya PSSI gitu ya? Info enggak, kita yang punya. Iya, benar. Nah, yang distribusiin PSSI? Bukan, kita yang punya. Kita yang distribusiin. Kita emang benar jersey JIZ paling banyak kemarin. Paling banyak. Kalau dari slide di non-diasporanya yang paling laku jersey-nya? Waduh, saya belum harus cek lagi sih datanya. Terlalu teknis, saya belum ngecek lagi sih. Kemarin kan itu bulan September ya. Mungkin udah berubah lagi kali sekarang ya. Kalau harapan Airspo Bang dengan ikut serta gitu ya, jadi aparel timnas Indonesia ini supaya gimana sih ke depannya? Ya tadi kayak saya bilang di awal, kita pengen ada sportswear brand yang meramaikan kancah brandan di Indonesia, yang pastinya brand-brand lokal sudah cukup antusias juga ya. Beda dibandingin 10 tahun yang lalu mungkin. Kalau jualan mungkin melalui distro atau toko, kan sekarang udah zamannya udah berubah ya. Jualan online sudah bisa, dan itu emang our strength juga. Kita dulu kalau saya dulu di Erigo bisa pernah
sampai ratusan ribu paket per hari juga pernah gitu. Jadi emang ya harapannya timnas juga bisa kita duplicate ya. Walaupun it's not easy gitu, tapi ya mimpi kita bagaimana nanti timnas bisa mendapatkan manfaat juga dari apa ya penjualan kita ya. Artinya tadi royalti yang kita support ke PSSI. Yang mungkin ini pertama kalinya juga ada, sebelumnya kan belum pernah ada kan. Sebelumnya dari zaman brand-brand sebelumnya juga ya komitmen royalti belum pernah ada ya, sepengetahuan saya. Dan di zaman Erspo sudah terpenuhi ya komitmen royalti itu. Iya, kan jadi kalau terpenuhi walaupun belum habis tahun, belum habis bulan berjalan kan royalti tetap berjalan. Oke. Kalau ini Bang, bicara soal jualan kan brand apapun itu nggak bisa lepas dari yang namanya pembajakan ya. Ya. Termasuk jersey timnas nih. Saya aja kalau misalnya nonton di GBK itu di sekeliling Gelora Bung Karno masih banyak yang jualan-jualan yang dalam tanda kutip KW ya. Erspo sendiri apa Bang kedepannya untuk memerangi yang seperti ini? Apakah ada upaya untuk merangkul mereka? Pastinya kan kita akan coba. Ya mungkin kan kalau tahu kita dulu awal-awal seperti bekerja sama Regal Sport, reseller-reseller yang ingin berjualan yang bisa ditampung melalui mereka, maksudnya bisa berkolaborasi bersama-sama. Tapi kalau ditanya ya bagaimana perasaannya ya sedih juga ya karena kan kita memberikan royalti, kita juga membayarkan komitmen yang tidak sedikit. Ya saya belum bisa banyak berkomentar sih untuk itu. Cuman yang pasti kalau misalnya teman-teman yang tadinya berjualan dengan produk-produk yang ya dalam artian KW gitu ya, ya kita punya wadah juga untuk kita bisa coba distribusikan. Di sini juga bisa datang kan kalau emang mau jadi membeli barang ya kita ya ada komitmen kuantiti sih, cuman bisa kita kasih spesial diskon untuk mereka dapat margin. Oh gitu. Bisa tuh ya sebenarnya ada ya. Ada. Jalur-jalur itu sebenarnya jalurnya ada. Kita kan banyak juga. Sekarang toko ada sekitar 40 distributor atau wholesaler yang belanja di kita. Jadi kayak toko-toko misal di Banjarmasin, di Samarinda, di Jawa gitu, itu bisa belanja di kita dan kita distribusikan. Mereka dapat spesial margin lah. Oke. Terus kalau untuk ini Bang, jadi kan infonya akan ada update jersey terbaru buat timnas ya. Ya. Itu bisa ada info terbaru apa Bang buat kita Bang? Info terbaru ini kan sekarang polling sudah iya, di Instagram sudah 1.508 submission saya. Iya, itu submission, berarti bukan polling. Berarti mereka sudah mengirimkan kreativitasnya dalam bentuk file untuk kita cek. Tentunya nggak mungkin semuanya kita masukin ke dalam elemen polling. Elemen polling itu apa? Pengertiannya bukan jersinya yang dipilih. Misalnya ada 1.500 jersey, kita pilih 50 atau 10 dimasukin, bukan. Tapi elemennya. Nah, partisipasi masyarakat sangat kita harapkan untuk terlibat dalam proses polling itu. Supaya kita tahu minat dari netizen atau masyarakat Indonesia atau fans sepak bola Indonesia seperti apa. Jadi kita lihat datanya, kita tampung, kita akan diskus sama PSSI untuk kita wrap. Terus pertanyaannya, kok sangat singkat waktunya. Yang tanggal 20-22 itu ya? Oh, 20-22 karena polling kan. Polling sengaja kita singkatin. Mungkin tahapan desainnya kok sangat singkat. Karena kan Februari akan launching. Kita sudah prepare mengenai bahan baku. Tapi contoh misalnya kayak jersey merah sama putih, tahu nggak bedanya di mana? Di Jakart mungkin. Sama-sama Jakart. Sama-sama Jakart. Sama-sama ada kerah. Kerah. Nah, bedanya tahu nggak di mana? Saya nggak tahu tuh. Kerah. Di sininya ada perbedaan. Cut and sew-nya. Kalau dilihat tuh, nih jersey kita tuh kan ada garisnya di bahunya. Nah, sedangkan di atas kan tidak ada. Nah, so yang kita libatkan masyarakat, publik untuk memilih elemen seperti apa yang disukai. Ya mungkin kayak kerahnya mau yang bulat, apa yang nanti yang ada kerah. Di sininya mungkin bentuknya seperti apa. Nanti mungkin lebih lengkapnya tanggal 20 akan dipublish ya. Sekitar 10 elemen. Saya harus cek lagi apakah 10 atau lebih dari atau kurang atau lebih dari 10 elemen, termasuk warna, termasuk kerah, termasuk elemen rib, termasuk elemen cut and sew. Cut and sew itu misal di sampingnya mau kayak gimana gitu. Kita berharap partisipasi publik supaya desain ini benar-benar sudah dilihat oleh dipilih melalui polling.
tapi nanti dimasaknya kita yang masak di akhir. Oh, tetap Erspo punya Iya, rasa untuk gitu, masak. betul. Tapi ya bahan baku sudah kita siapkan. Ibarat kata sebelum masuk ke dapur, bahan Bahan-bahannya, bakunya sudah kita siapkan. ingredients-nya ya. Ya, tapi kan mau masak nasi goreng, atau mau masak nasi rebus, atau mau masak nasi kampung, goreng biasa, nasi goreng gila gitu kan, mau yang mana gitu. So, ini lebih ke apa ya, finishing touch lah gitu. Oke. Gitu sih. Kalau PSSI dan timnas misalnya pemain gitu, itu ada dimintain sumbang saran juga, termasuk Sintayong misalnya. Kalau itu internal, kita tidak Oh, internal PSSI. internal PSSI intinya saya sudah sampaikan kalau PSSI-nya ke Sintayong atau ke pemain bukan kapasitas saya kan gitu. Tapi ya kita melibatkan sangat melibatkan PSSI juga. Gitu. Kalau menuju proses sebelum launching tuh ada nggak nanti event apa gitu, event spesial yang Event spesial rencana tanggal 12, ini masih rencana, tanggal 14 akan ada launching jersey-nya. So 14, 15, 16 akan ada launching jersey-nya. Detailsnya tunggu aja nanti seperti apa akan kita update. Dan juga bulan depan sekitar tanggal 20-an kita akan ada Januari berarti. ya 20-an Januari kita akan ada photoshoot di Eropa. Wah, ini Alhamdulillah. info baru nih. Iya, ini belum keluar kemana-mana nih. Ya 20 Januari kita akan melakukan proses photoshoot. Lokasinya udah ditentukan, Bang? Di Belanda. Di Belanda. Ya kita lagi cek jadwalnya pemain juga sih. Itu berarti pemain-pemain yang di Belanda, pemain diaspora yang di Iya. Belanda atau ada pemain kita yang diajak juga ke sana ikut photoshoot. Oh enggak, karena kan jadwal liga berjalan kan. Oh, Nggak possible lah. Gitu. Tapi mungkin photoshoot di Indonesia kita juga lagi kejarin jadwal. Masalahnya di jadwal aja sih, karena kan kita harus ke sana, di sini. Tapi kemungkinan juga yang di sini juga akan ada photoshoot gitu. Gitu. Setelah photoshoot berarti langsung di launching dan So setelah photoshoot akan ada editing dan lain-lain. Kita akan reveal duluan di produknya dan tapi untuk bisa dibeli itu tanggal 14 Februari. 14 Februari. Ya range di tanggal itu 14 atau 15 atau 16. Tunggu aja update-nya. Saya belum bisa ketok palu tanggalnya tapi kurang lebih tanggalnya tanggal segitu. Rate harga masih segitu. Rate harga itu juga kita akan diskusi lebih lanjut sama PSSI karena emang secara treatment nggak ada yang kita bedakan. Mungkin pada saat kita lagi siapkan elemen tambahan karena kan ada banyak masukan mau ada box, mau ada ini, mau ada itu, segala detail lain dan yang pasti kan harga kita sesuaikan. Ya. Kalau misalnya mau yang plaid isu boleh, kalau nggak mau plaid isu replika ada setengah harganya. Kalau misalnya mau lebih murah lagi kan ada supporter fashion. Dan perlu digarisbawahi ini kan ada partisipasi 7% setiap pembelian untuk PSSI gitu. So ya ini semua terbuka, kita nggak ada sama sekali hal yang kita tutup-tutupin, boleh dicek kalau royalti itu juga kita report dan per kemarin November kita sudah melebihi komitmen royalti. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Bang. Siap. Balik lagi tadi ke Piala Dunia 2026. Kalau Erspo sendiri kira-kira masih akan menjadi aparel timnas nggak? Kalau misalnya nih ya, insya Allah kita lolos nih ke Piala Dunia 2026. Erspo masih nggak? Minta doanya lancar-lancar. Kalau dari segi kontraknya itu gimana? Kita punya kontrak 2+2. Ya, bisa diterangin Bang. So 2+2 itu kita punya kontrak sampai Maret 2026. Tapi kita punya opsi memperpanjang. Jadi 2+2. Ya kembali lagi kita akan review bersama, PSSI akan mereview kita akan mereview PSSI, kita akan melihat planning seperti apa. Tapi yang pasti siapa sih yang nggak mau terlibat dalam sejarah partisipasi Indonesia, amin, masuk ke Piala Dunia gitu kan. Kita minta doanya dan supportnya juga. Mudah-mudahan proses ke depan berjalan lebih baik daripada sebelumnya dan pastinya kita doakan timnas kita bisa berjuang dengan maksimal sehingga hasilnya seperti yang kita inginkan. Kalau mudah-mudahan juga masih tetap Erspo ya yang jadi aparel timnas di Piala Dunia nanti. Dan harapan Erspo nih buat jenama-jenama Indonesia nih ke depannya di tengah persaingan merek yang semakin keras kan itu gimana Bang? Kita happy ya, saya nggak ngerasa ini persaingan keras, tapi ini persaingan yang menyehatkan. Karena kan semua semangat, semua jadi tahu kalau beli tuh ada wadahnya, udah tahu brand-brand lokal seperti apa, dan saya rasa bagus juga untuk ekosistem. Buat saya secara pribadi juga banyak senior-senior di dunia sport yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita pengen
terus berkembang ya, sama-sama berkembang juga sama brand-brand lokal lainnya. Yang pasti ya kita bukan bersaing gitu ya, tapi lebih kayak kita pengen sama-sama majukan sepak bola dan olahraga di Indonesia dan brand lokal di Indonesia juga. Karena kan saat ini juga secara secara publik juga udah mengenal ya brand lokal. Ada kita, ada brand-brand lainnya juga yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi saya sih cukup happy dengan ekosistemnya yang ada gitu ya. So tidak ada persaingan yang keras, tapi ada respon yang baik daripada masyarakat di Indonesia. Dan mungkin vibe seperti ini harus kita pertahankan supaya kita bisa jadi raja di negeri sendiri lah gitu ibaratnya. Dan mudah-mudahan dengan apalagi kan pricing kita kan beda ya, kalau brand-brand internasional itu kan nggak mau gitu mengejas gitu, dan kita juga ngerasa kayaknya ya kalau kita jual terlalu murah kualitasnya juga nggak bisa kita lebih baikin lagi gitu. Terus kalau kita jual terlalu mahal mungkin susah, makanya mungkin elemen harganya kan ada 3 kan. Tapi respon pasar oke kan Bang? Itu sudah hampir 300.000 piece penglihatan saya. Saya harus cek lagi datanya. Itu apa tuh total Produk terjual hampir 300. Terus kurang udah ratusan ribu sudah pasti. Yang supporter fashion away aja itu di TikTok aja sudah ada sekitar 40.000. Kalau di data 23.000, tapi kalau secara jualan lebih banyak. Itu hanya di TikTok, belum di offline, belum di toko, belum di Shopee ya, Tokopedia. Jadi ya kita berterima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan launching jersey nanti bisa lebih bisa lebih antusias lagi, dan harapannya dengan partisipasi publik, photoshoot pemain di Indonesia atau nanti di Eropa juga, kita minta doanya semua berjalan dengan lancar sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita ketemu nanti next time. Thank you. Demikian wawancara saya dengan CEO Erspo, Muhammad Sadat. Semoga informasi ini bermanfaat buat audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang. Siap, thank you.